semuanya, selamat pagi. Nah, saya Amoy Borumanik dari kelas 3 NPM 240910107. Saya merupakan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Stambuk 2024. Nah, di video kali ini saya akan melakukan micro teaching di outdoor yang berjudul Ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Halo anak-anak Miss, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba diperhatikan siapa temannya yang tidak hadir. Iya, hadir semua ya anak-anak Miss. Oke, siapa di sini yang masih ingat apa pembelajaran kita di minggu yang lalu? Apa? Ya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini Miss akan membawakan materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, sebelumnya di sini Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat mampu yang pertama itu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengelompokkan objek yang diamati berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang keempat, menyampaikan hasil pengamatan secara sederhana. Nah, untuk anak-anak Miss, di sini Miss bertanya, anak-anak Miss tahu tidak apa itu benda hidup dan makhluk, ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ada yang tahu? Oke, karena kalian masih belum tahu, Miss akan jelaskan ya. Nah, pengertian makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki kehidupan dan dapat melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Nah, contohnya itu apa anak-anak Miss? Iya, manusia, betul. Yang kedua apa? Hewan, iya benar ya. Dan yang ketiga itu ada apa nak? Tumbuhan, iya. Semua anak-anak Miss pintar ya. Oke, selanjutnya anak-anak Miss, di sini Miss bertanya, anak-anak Miss tahu tidak apa itu contoh-contoh makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, rumput, benar. Yang kedua apa? Iya, pohon. Yang ketiga, bunga. Ya, benar sekali ya. Yang keempat itu apa nak? Kucing. Iya, benar. Dan yang kelima, semut. Iya, benar semua ya anak-anak Miss. Berarti anak-anak Miss ini sudah paham ya. Nah, di sini lanjut lagi kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang pertama itu anak-anak Miss ada bernafas. Nah, semua makhluk hidup bernafas untuk memperoleh oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, contohnya itu manusia bernafas dengan apa? Iya, dengan paru-paru. Lalu apa anak-anak? Tumbuhan bernafas melalui apa? Ya, stomata pada daun. Yang ketiga, iya, ikan bernapas dengan insang. Iya. Lalu yang kedua itu ciri-cirinya itu apa? Iya, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Iya. Contohnya itu, contohnya kucing bisa berlari. Lalu yang kedua, putri malu menutup daunnya saat disentuh. Nah, jadi pada saat anak-anak Miss menyentuh daun putri malu, dia akan menutup daunnya. Nah, lalu burung terbang, itu dari contoh bergerak. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan ukuran dan pertumbuhan bentuk. Nah, contohnya, biji tumbuh menjadi tumbuhan ataupun tanaman. Nah, lalu bayi tumbuh menjadi anak lalu dewasa. Nah, yang keempat itu apa anak-anak? Ya, membutuhkan makanan dan minuman. Ya, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar tetap bisa hidup. Biar kita tetap hidup ya.
Lalu contohnya itu manusia. Nah, kita contohnya, kita manusia ini membutuhkan ataupun memerlukan makanan, minuman agar kita bisa bertahan hidup. Lalu hewan membutuhkan makanan yaitu rumput. Yang ketiga, tumbuhan menyerap air dari tanah. Yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Contohnya yang pertama itu ayam. Ayam itu kenapa? Bertelur ya. Yang kedua, tumbuhan menghasilkan biji. Yang ketiga, kucing melahirkan anak. Nah, yang keenam, ciri yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungannya. Nah, contohnya itu daun putri malu, jika kita sentuh anak-anak Miss, maka dia akan peka terhadap rangsangannya. Dia akan daunnya akan layu seperti itu. Yang kedua, jika mata kita berkedip saat terkena cahaya dari terang, yaitu sinar matahari. Nah, selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan apa itu benda tak hidup ya. Benda tak hidup itu benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, seperti contohnya itu ada batu. Contoh benda tak hidup ada apa, anak-anak? Iya, ada meja. Meja yang kalian pakai itu benda tak hidup. Yang kedua ada batu. Yang ketiga, iya kursi yang kalian pakai itu. Kursi itu merupakan benda tak hidup. Lalu ada apa? Iya tempat sampah. Oke, semua berarti tahu ya apa-apa saja benda tidak hidup. Tahu ya anak-anak Miss contohnya ya. Oke, di sini Miss ingin bertanya dari penjelasan Miss yang tadi, penjelasan materi yang Miss bawakan, Miss akan bertanya kepada anak-anak Miss. Nah, di sini Miss bertanya, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang tahu ada berapa? Ya, ada 6. Apa-apa saja itu? Yang pertama apa, Nak? Ya, bernapas, ada bergerak, lalu ada tumbuh dan berkembang, ada membutuhkan makanan dan minuman. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam apa? Ya, peka terhadap rangsangan. Oke, berarti kita semuanya itu memiliki ciri-ciri itu kan? Iya, semua berarti kita memiliki ciri-ciri yang tadi yang sudah Miss sebutkan. Lalu di sini Miss tanya, apa pengertian benda tak hidup? Apa? Iya, benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, contohnya itu bagaimana, Nana? Iya, seperti yang kalian pakai ini ada meja, kursi, tempat sampah, dan yang lainnya ya. Oke, dari penjelasan Miss tadi, kesimpulannya di sini ialah makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kehidupan dan dapat melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan yang tak hidup, benda yang tak hidup, dia itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan anak-anak Miss. Oke, semua berarti sudah paham? Oke, sudah paham semuanya ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss dapat memahami materi yang Miss jelaskan. Dan anak-anak Miss juga boleh mengulang materi yang Miss jelaskan agar semuanya lebih paham lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss.